Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi waffaqana li ta'atihi wa arsyadana ila sabili huda. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah membimbing kita untuk taat dan patuh kepadanya, menunjukkan kepada kita jalan-jalan kebaikan dan mengarahkan kita untuk mengamalkannya. Wassalatu wassalam ala rahmatil muhdah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man iqtafa atharahu ila yaumi yub'atsun. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan, Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd, hibati fillah, bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah, memuja dan memuji Allah atas segala nikmatnya. Hari ini kita kembali mengaji, mempelajari agama Allah yang mungkin buat sebagian orang nggak ada gunanya. Dalam pandangan orang, apa manfaatnya? Tidak menghasilkan uang, tidak menjadikan lebih kaya, tidak membuatmu tambah tinggi jabatannya di manusia. Iya, tapi kita sedang berburu karunia ilahi. Orang yang duduk di majelis ilmu, mungkin karena kondisi pandemi kita nggak bisa kumpul bersama kembali, kita masih di rumah masing-masing, tapi kita benar-benar duduk menuntut ilmu. Semoga malaikat-malaikat Allah dikatakan fulan ini lagi belajar ilmu, fulan lagi ngaji, lagi mendengarkan, lagi ingin mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dan kita berlindung kepada Allah min ilmin la yanfa, dari ilmu yang tidak bermanfaat. Karena banyaknya sekolah sampai tinggi tapi nggak berguna ilmunya, la buat dunia wala buat akhiratnya. Kita telah sampai ke bab tentang memuliakan ahlu baiti Rasulullah SAW dan penjelasan tentang keutamaan mereka. Kita mengkaji tentang berbuat baik kepada keluarga, orang tua, kerabat, orang-orang yang berilmu. Ternyata keluarga Nabi SAW harus dimuliakan. Nah, mungkin yang akan kita kaji, silahkan mulai dibaca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخدعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وأتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. Bismillah, surat Al-Ahzab ayat 32-33. Hai istri-istri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain. Jika kamu bertakwa, maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginan orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik. Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlu bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Barakallahu fikum. Ahibati fillah. Siapa sih keluarga Nabi? Al-Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa keluarga Nabi SAW itu terbagi menjadi dua.
Yang pertama, yang kafir. Jadi kalau bicara kerabat Nabi SAW, ada yang kafir. Seperti siapa? Kita tahulah. Abu Lahab. Itu pamannya Rasul SAW. Abu Talib, pamannya Nabi SAW. Abu Lahab turun sebuah surat. Surat Al-Lahab. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Jadi mereka yang dekat secara nasab kepada Nabi SAW, apabila mereka tidak beriman, maka mereka tidak termasuk Ahlul Bait. Secara syariat, mereka bukan termasuk Ahlul Bait. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman tentang Nabi Nuh alaihissalam. Ketika anaknya Nabi Nuh diajak naik kapal, kemudian anaknya menolak. Fahala bainahumal mawju fakana minal mughraqin. Kemudian anaknya termasuk yang tenggelam. Ketika datang ombak yang menghalangi antara Nabi Nuh sama anaknya, tahu-tahu anaknya udah tenggelam. Nabi Nuh sedih karena dia tahu tuh anaknya. Anaknya kafir. Tapi bapak punya kecintaan kepada anak, cinta yang merupakan tabiat, bukan cinta karena faktor agama. Kemudian Nabi Nuh berdoa. Dia mengatakan, Rabbi inna ibni min ahli wa inna wa'dakal haqq. Ya Allah, sesungguhnya anakku itu termasuk ahli baiti, keluargaku, dan janjimu benar. Apa kata Allah? Innahu laisa min ahliku. Dia bukan dari keluargamu. Dikeluarkan sama Allah Azza wa Jalla. Jadi kerabat-kerabat Nabi SAW yang kafir, mereka bukan termasuk Ahlul Bait. Ini supaya kita tahu, nggak ada jaminan mereka itu keluarga Nabi beriman semuanya. Enggak. Mereka bukan maksum, mereka bukan terjaga dari dosa, mereka manusia biasa, tapi mereka memiliki kedekatan dengan Nabi SAW. Maka keluarga Nabi SAW yang kedua, bagian kedua adalah yang beriman. Walaupun keimanannya itu beda-beda. Bukan karena keluarga Nabi imannya stabil, enggak, sama. Mereka sekali lagi manusia biasa. Mereka punya keterbatasan, tapi mereka adalah keluarga Nabi. Dan termasuk keluarga Nabi SAW adalah istri-istrinya. Sebagaimana di dua ayat yang tadi kita baca. Dua ayat ini menjelaskan bahwasanya Allah sedang memanggil istri-istri Nabi. Ya nisa'an Nabi, wahai istri-istri Nabi. Di ayat nomor 32. Kalian gak sama, kalian istimewa banget, kalian gak sama sama perempuan-perempuan lainnya. Jika kalian bertakwa kepada Allah, maka jangan menundukkan ucapan ketika berbicara. Perempuan tuh, ini adab secara umum sebenarnya. Tapi bicara keluarga Nabi, maka ada kekhususan. Mereka harus lebih menjaga lagi. Jadi perempuan tuh kalau bicara sama orang laki yang tegas. Iya, tidak, na'am, iya. Jadi enggak lemah, gemulai. Ada rayuan-rayuan, enggak. Yang tegas. Kenapa? Allah sebutkan fayatma'alladzi fi qalbihi marad. Orang yang sakit itu hatinya ada penyakitnya,
dia nggak ngurus ini keluarga Nabi, tetap dia akan tergerak nafsunya. Wa qulna qawlan ma'rufa, ucapkan ucapan yang baik. Lalu Allah mengatakan waqarna di ayat 33 ini ya. Ini yang kemarin sempat rame. Ternyata corona itu ada di Al-Quran katanya. Di mana? Ini di surat Al-Ahzab ayat 33 Allah mengatakan waqarna. Wa itu dan, korna itu tinggallah, untuk para wanita dikatakan waqarna. Sehingga tinggal di rumah. Karena corona membuat orang stay at home. Ini ada berpendapat, ternyata di Quran sudah disebutkan ini masuk ilmu cocoklogi. Allah mengatakan waqarna fi buyutikunna, wahai istri-istri Nabi, kembali. Ini konteksnya bicara istri Nabi. Kemudian wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Ini perempuan lagi yang bersolek seperti bersoleknya orang jahiliyah. Wa aqimna shalah. Perintahnya untuk perempuan, aqimna. Kalau untuk laki-laki disebut aqimus shalah. Atau untuk laki-laki sama perempuan tetap pakai aqimus shalah. Di ayat ini secara spesifik Allah mengatakan wa aqimna as-salata wa atina. Kalau untuk laki-laki atau laki sama perempuan wa atuz zakah. Di sini wa atina zakah. Istri-istri Nabi lagi. Wa ati'na Allah wa rasulah. Ati'na, kalau laki perempuan apa bahasa Arabnya? Ati'ullah wa ati'ur rasul. Umum laki perempuan masuk ke sana. Tapi kalau khusus buat perempuan, ati'nallaha wa rasulahu. Taati Allah dan Rasulnya. Tetap bicara tentang istri-istri Nabi. Innama yuridullah liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan rijs, dosa, menghilangkan kotoran-kotoran dari kamu, wahai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Di sini lebih umum lagi konteksnya istri-istri Nabi, kemudian di sini disebutkan ahlul bait secara umum. Istri-istri Nabi termasuk ahlul bait, masuk dalam ayat ini. Bahwasanya Allah ingin membersihkan mereka. Jadi keluarga Nabi, istri-istri Nabi itu termasuk dari ahlul bait. Kenapa kita perlu berbicara hal ini? Karena memang ada sebuah sekte dalam agama kita, yaitu Syiah, Rafidhah, yang mereka itu menganggap keluarga Nabi itu cuma anaknya Ali. Anaknya Ali, Hasan, Husain, sama Fatimah, itu ahlul bait. Sisanya bukan. Kalaupun mereka menganggap ada beberapa orang yang mereka masukkan, tapi istri-istri Nabi kafir buat mereka. Bayangkan, Aisyah itu dianggap kafir. Padahal Nabi SAW kalau ditanya, siapa istri Nabi yang paling Nabi cintai? Kata Rasul SAW, Aisyah. Siapa orang yang paling Nabi cintai? Aisyah. Wa minar rijal, kalau laki-laki, abuha, bapaknya. Ini bapaknya Aisyah dalam anggapan orang-orang Syiah kafir, dan Aisyah dianggap kafir oleh mereka. Wa subhanallah jamaah. Mereka membenci Aisyah, mereka melaknat Aisyah, mencaci maki Aisyah. Dia adalah orang yang paling dekat sama Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu gimana dianggap orang ini cinta sama Nabi? Engkau cinta sama Nabi. Fatimah putri Nabi alaihi salatu wassalam cinta sama Aisyah. Nabi pernah datang, Fatimah diutus untuk menyampaikan pesan dari istri-istri Nabi yang
lagi cemburu sama Nabi SAW dalam perkara Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ketika datang Fatimah, maka Nabi SAW, kalau engkau cinta sama aku, maka cintai dia. Cintai Aisyah. Maka Fatimah akhirnya nggak mau ikut-ikut urusan istri-istri Nabi. Maka gimana dikatakan mereka menghormati Nabi, mereka menghormati keluarga Nabi, sama orang yang dicintai Nabi benci. Biasanya kita ini dalam kehidupan ini, kalau kita bersahabat sama satu orang, kita akan bersahabat dengan sahabat dia. Kita akan mengatakan, sahibmu sahibku. Kenapa? Karena udah kadung bersahabat. Jadi semua kawanmu, keluargamu, keluargaku. Tapi ini orang-orang Syiah mengaku cinta, mengaku mengagungkan Rasul SAW, mengagungkan keluarganya, tapi mengkafirkan Aisyah. Mengkafirkan Abu Bakar. Benci banget mereka. Lalu mereka teriak-teriak mengatakan, Ahlu Sunnah suka mengkafir-kafirkan mereka. Mereka yang mengkafirkan orang terbaik dari umat ini, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Maka banyak kali, ya mungkin bisa disebut pengakuan tanpa bukti, mengaku cinta kepada Nabi SAW. Kemudian jamaah, taib, ada hadisul kisah berkaitan dengan ayat tadi. Ayat itu turun di kota Madinah. Ketika itu Nabi SAW di rumahnya Ummu Salamah. Nabi membaca ayat itu. Dan Nabi ambil kain ya, ambil selendang, kemudian ditutupin Fatimah, ada Ali, ada Hasan, Husain. Ummu Salamah ketika itu minta, ya Rasulullah, aku masukkan. Kata Nabi SAW, anti ala ma anti alaihi fi khair. Engkau udah tetap di sana engkau. Kenapa? Karena ayat ini sudah mencakup dirimu. Cuma Nabi ingin memasukkan keluarganya ke sana. Jadi bukan ayat ini khusus buat keluarga Nabi, kemudian istri-istri Nabi nggak disebut keluarga. Subhanallah jemaah. Kemudian apa kewajiban kita kepada keluarga Nabi sekarang? Jadi kewajiban kita kepada keluarga Nabi yang beriman, sebenarnya secara umum kita juga punya kewajiban kepada orang-orang yang beriman. Tapi keluarga Nabi ini punya dua hak yang beriman. Yang pertama, hakul iman. Yang kedua adalah hakul qarabah. Yang pertama, hak. Karena dia orang yang beriman, kita harus mencintai orang-orang yang beriman. Orang yang beriman pun cinta kita kepada orang beriman ini bertingkat-tingkat. Ada orang beriman, mukmin tapi banyak dosa. Berarti cinta kita bercampur dengan kebencian karena Allah Subhanahu wa taala. Iya, dia beriman tapi dia berzina. Dia beriman tapi dia makan riba. Dia beriman tapi dia suka tipu orang. Kita cinta karena keimanan dia, tapi kita juga benci karena dosa yang dia lakukan. Ini hakul iman. Artinya kalau keluarga Nabi SAW beriman, kita cinta. Tapi tinggal dilihat kondisi dia gimana. Karena apa? Karena kita harus tahu keluarga Nabi SAW tidak maksum dari dosa. Karena orang-orang Syiah Rafidhah beranggapan mereka punya imam-imam yang maksum, tidak berbuat dosa. Itu anggapan mereka. Enggak, mereka manusia biasa. Mereka bukan nabi yang dijaga dari dosa, enggak. Mereka berbuat dosa. Ucapan mereka bukan wahyu. Sehingga kalau berkata al-imam, mamanya Abu Ja'far as-Sadiq berkata, ya ucapan dia. Ucapan manusia biasa dari keluarga Nabi SAW, kalau benar diterima, kalau salah ditolak. Kullun yu'khadu min qawlihi wa yurad. Semua orang itu pendapatnya bisa diterima dan bisa ditolak. Illa sahib hadzal qabr, kecuali pendapatnya yang dikubur di sini, yakni Nabi SAW. Jadi mereka keluarga Nabi, ya kita wajib memuliakan mereka. Baik, baca ayat yang satunya lagi, silakan.
أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. Demikianlah perintah Allah, dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya hal itu timbul dari takwaan hati. Barakallahu fikum. Iya, syiar-syiar Allah. Kehormatan-kehormatan yang perlu dihormatin. Keagungan-keagungan yang harus kita agungkan. Itu orang yang mengagungkannya, itu termasuk ketakwaan. Disinilah keluarga Nabi SAW. Kita perlu memuliakan mereka, mengagungkan mereka tanpa berlebih-lebihan. Kenapa? Ketika berlebih-lebihan akan menjadikan mereka orang-orang yang maksum dari dosa. Yang kemudian kita beranggapan semua yang mereka kerjakan karena keluarga Nabi SAW, ya sudahlah, aman. Sampai ada yang mengatakan, mungkin orang-orang mereka itu walaupun berbuat dosa, nanti ditolong Nabi langsung masuk surga. Tapi kalau orang-orang bukan keluarga Nabi, beda sudah. Mereka nggak akan bisa dibersihkan. Subhanallah. Sejatinya kalau bicara syafaat Nabi SAW, syafaat Nabi itu untuk umat Nabi. Bukan hanya untuk keluarga Nabi SAW. Nabi ini, kalau bahasa sekarang itu, nepotisme. Enggak. Nabi tidak seperti itu. Artinya yang akan diberikan syafaat cuma keluarganya. Enggak. Umatnya. Kalau ada keluarga Nabi SAW yang jadi umat Nabi SAW dan taat, tentunya dia akan lebih mendapatkannya. Karena kita bicara dua hak. Hak kerabat dengan hak sebagai orang yang beriman. Tapi kita akan baca hadis yang cukup panjang ini. Silahkan. جلسنا إليه قال له حسين لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا رأيت رسول الله فسمعت حديثه وغزيت معه وصليت خلفه لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا ابن أخي والله لقد كبرت سني وقد ما ونسيت بعض الذي كنت أعي رسول الله صلى الله عليه وسلم فما حدثتكم فقالوا وما لا فلا تكلفونه ثم قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيبا بماء يدعى من بين مكة والمدينة فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر ثم قال أما بعد ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يشك أن يأتي رسول ربي فأجيب وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به فحث على كتاب الله ورغب فيه ثم قال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي فقال له حسين ومن أهل بيته يا زيد أليس نساؤه من أهل بيتي قال نساؤه من أهل بيته ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده قال ومن هم قال هم آل علي
wa alu aqilin wa alu ja'farin wa alu abbasin qala kullu haula'i hurimat sadaqah qala na'am rawahu Muslim wa fi riwayatin ala wa inni tarikun fikum thaqalain ahaduhuma kitabullah wa huwa hablullah anittaba'ahu kana 'alal huda wa man tarakahu kana 'ala dhalalah. Dari Yazid bin Hayyan, dia bercerita, aku dan Husain bin Sabrah serta Amr bin Muslim pernah pergi ke kediaman Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu. Setelah kami duduk di dekatnya, Husain berkata padanya, "Wahai Zaid, sesungguhnya engkau telah memperoleh kebaikan yang banyak, di mana sebab engkau sempat bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mendengar ucapan beliau, juga berperang bersama beliau, dan mengerjakan sholat di belakang beliau. Sungguh engkau telah mendapatkan kebaikan yang melimpah. Wahai Zaid, beritahukan kepada kami, wahai Zaid, apa yang pernah engkau dengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam?" Maka Zaid pun berkata, "Wahai putra saudaraku, keponakanku, demi Allah, usiaku ini sudah lanjut, serta aku telah lama ditinggal oleh beliau, dan aku telah lupa sebagian dari apa yang aku hafal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, apa yang telah kusampaikan kepada kalian, terimalah dengan baik, dan apa yang tidak dapat kusampaikan, janganlah kalian menuntutnya dariku." Selanjutnya, Zaid mengungkapkan, pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri di tengah-tengah kami, di tempat sumber air yang dikenal dengan sebutan Humum, yang berada di antara Makkah dan Madinah, untuk menyampaikan khutbah. Beliau menyampaikan pujian dan sanjungan kepada Allah, serta memberikan nasihat dan peringatan. Sesudah itu, beliau bersabda, "Amma ba'du," selanjutnya, "Ketahuilah, wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang manusia yang biasa yang hampir datang utusan Rabbku, yakni malaikat maut, dan aku harus memenuhi penjemputannya. Aku tinggalkan untuk kalian dua hal yang berat. Pertama, kitabullah, Al-Quran yang di dalamnya penuh dengan petunjuk dan cahaya. Maka ambil dan peganglah dengan teguh kitabullah itu." Beliau memerintahkan agar selalu berpegang teguh kepada kitabullah dan menganjurkan untuk dapat memahaminya. Lalu beliau bersabda, "Dan kedua, ahlul baitku, keluargaku. Aku benar-benar mengingatkan kalian akan Allah tentang ahlul baitku. Aku ingatkan kalian akan Allah tentang ahlul baitku." Husain bertanya kepada Zaid, "Wahai Zaid, siapakah ahli bait beliau? Bukankah istri-istri beliau termaksud ahlul bait beliau?" Zaid menjawab, "Istri-istri beliau termaksud ahlul baitnya. Tetapi ahlul bait yang dimaksud adalah orang yang diharamkan menerima sedekah, yakni zakat, sesudah beliau wafat." "Siapakah mereka itu?" tanya Husain lebih lanjut. Zaid pun menjawab, "Mereka adalah keluarga Ali, keluarga Aqil, keluarga Ja'far, dan keluarga Abbas." Husain bertanya, "Mereka semua itu diharamkan menerima sedekah?" Zaid pun menjawab, "Iya." Hadis riwayat Muslim. Lanjut. Dalam sebuah riwayat disebutkan, "Ketahuilah, sesungguhnya aku tinggalkan bagi kalian dua hal yang berat. Salah satunya ialah kitabullah, yang ia merupakan tali Allah. Barang siapa mengikutinya, berarti dia berada dalam petunjuk. Dan barang siapa meninggalkannya, berarti dia berada dalam kesesatan."
Barakallahu fikum. Subhanallah jemaah. Dalam hadis ini kita melihat bagaimana semangatnya para sahabat menyampaikan kebenaran. Dan bagaimana semangatnya para tabi'in untuk mengunjungi para sahabat Nabi. Ini ceritanya Yazid bin Hayyan, ya, seorang tabi'in berangkat bersama Husain bin Sabrah dan Amr bin Muslim, bertiga mereka berangkat ke rumahnya Zaid bin Arqam. Zaid bin Arqam ini termasuk salah satu sahabat yang mungkin disebut junior, ya. Ketika perang Uhud umur dia belum 15 tahun, sehingga dia ketika mau perang Uhud nggak boleh ikut sama Nabi SAW karena masih terlalu kecil. Dan Zaid bin Arqam ini adalah sahabat Nabi yang menyampaikan kepada Nabi SAW ucapan dedengkot orang-orang munafik. Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul, sebagaimana Allah ceritakan di surat Al-Munafiqun, dia mengatakan, la irraja'na ilal madinati la yukhrijanna al-a'azzu minha al-adhal. Kalau nanti kita pulang ke Madinah, maka orang yang mulia akan mengusir orang yang hina. Zaid ketika dapat mendengar, ini dalam perjalanan perang ini, atau dalam, mereka hendak pulang ke kota Madinah. Jadi perjalanan pulang ke kota Madinah. Zaid bin Arqam dengar. Karena cintanya dia kepada Nabi SAW, maka dia sampaikan kepada Nabi SAW. Akhirnya ketika Nabi dengar berita itu, dipanggillah Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul bersumpah, ya, ini orang-orang munafikin gampang banget bersumpah. Dia bersumpah mengatakan kalau Zaid bin Arqam ini berdusta. Ini sudah, Zaid akhirnya sedih karena nggak punya bukti lain, dia aja yang dengar. Akhirnya turunlah firman Allah di surat Al-Munafiqun itu, yang membenarkan Zaid dan mendustakan Abdullah bin Ubay bin Salul. Ketika turun ayat itu, akhirnya Abu Bakar dan Umar ini ingin memberikan kabar gembira. Abu Bakar, subhanallah, ya, bagaimana semangatnya Abu Bakar yang sudah tua untuk memberikan kabar gembira kepada Zaid yang masih muda. Rebutan sama Abu Bakar sama Umar. Akhirnya Abu Bakar dulu yang sampai ke tempatnya Zaid bin Arqam, dan Umar mengatakan, aku nggak akan bisa mengalahkan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Lalu datang Nabi SAW memegang telinganya Zaid, mengatakan, wafat udhunuka ya gulam, kupingmu ini benar, kupingmu ini, jadi nggak salah wahai bocah. Itu Zaid bin Arqam. Ketika Zaid kedatangan para tabi'in yang mau belajar ilmu, kita lihat bagaimana pujian tabi'in. Kita kalau tahu keutamaan para sahabat Nabi, ya, bagaimana Husain mengatakan, laqad laqita ya Zaid khairan katsiran. Ya Allah Zaid, engkau ketemu berjumpa dengan banyak kebaikan. Kebaikan yang pertama, engkau melihat Rasulullah SAW. Gimana jemaah? Mungkin suatu hari kita dapat memandang wajah Nabi SAW, yang kita setiap sholat mengatakan, Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Kemudian wasami'ta hadithahu, melihat Nabi, engkau mendengarkan sabda-sabdanya. Wa ghazawta ma'ahu, engkau berperang bersama Nabi, belain Nabi SAW. Wa sallaita khalfa, engkau jadi makmumnya Nabi SAW. Engkau benar-benar mendapati kebaikan yang banyak. Zaid, ini muqaddimah, murid meminta ilmu dari gurunya, dia puji dulu gurunya ini. Engkau ya Allah Ustaz, engkau gini. Lalu setelah itu muridnya minta diajarin. Hadithna ya Zaid, ma sami'ta min Rasulillah SAW. Kasih kami ilmu ya Zaid, apa yang kau pernah dengar dari Nabi SAW. Lalu Zaid karena sudah tua, Zaid minta udzur. Masya Allah, dia panggil tuh murid-muridnya, ya bna akhi, wahai anak saudaraku, demi Allah sudah tua aku ini,
Udah kejadian-kejadian itu udah lama, hadis-hadis Nabi itu udah lama ya. Dan aku lupa beberapa hal yang dulu aku ingat gitu dari Nabi SAW. Maka aku akan sampaikan kepada kalian yang aku masih ingat gitu loh. Yang tidak ya udah jangan dipaksa. Oh subhanallah jemaah. Lalu disinilah Zaid bercerita tentang hadis ini dikenal dengan hadis Ghadir Khum. Itu orang-orang Syiah pada hafal semua. Bahkan mereka punya perayaan Idul Ghadir. Perayaan hari raya Ghadir, yaitu tentang mata air ini. Karena di situ Nabi SAW berceramah, mengingatkan kepada mereka tentang apa yang beliau tinggalkan, beliau memberikan nasihat. Salah satunya beliau mengatakan, aku meninggalkan dua hal yang berat. Yang pertama adalah kitabullah. Ingat Quran jemaah. Jangan ditinggalin. Jangan kemudian engkau sibuk dengan handphone, dengan bacaan-bacaan yang lain. Kemarin Ramadan kita sibuk membuka Al-Quranul Karim, mengaji dan mengkajinya. Fihil huda wan nur. Di situ tuh ada petunjuk dan cahaya. Tatkala manusia hidup dalam kegelapan dan ingin cahaya, di situ ada cahaya. Fakhudhu bi kitabillah wastamsiku bi. Kalian ambil dan pegang. Ada orang ngambil nggak dipegang, lepas. Ada ngambil nih. Ini ngambil sesuatu, ngambil aja. Ketika ngambil tidak dipegang erat-erat, maka dia akan lepas. Berpegang teguh. Lalu Nabi SAW benar-benar menyuruh orang untuk mengkaji kitabullah, untuk mempelajari kitabullah. Dan ini sesuatu yang tidak perlu diperdebatkan lagi. Allah mengatakan tentang Al-Quranul Karim, "Dzalikal kitabu la raiba fi, hudal lil muttaqin." Itu kitab gak ada keraguan di dalamnya. Petunjuk buat orang-orang yang bertakwa. Cuma sayangnya banyak di antara kita yang belum bertakwa. Sehingga untuk menerima petunjuk Al-Quran itu dikasih tahu nggak mau tahu. Kasih tahu tuh jalannya lurus belok kiri. Tapi belokannya itu tajam. Dan jalannya ya banyak bebatuan. Baik. Berangkatlah nih orang. Kita lihat bebatuan, lihat jalan yang lurus. Ternyata jalan yang lurus yang belok kanan itu lebih halus. Sudah anasan cari jalan yang bagus. Cari jalan yang bagus tapi nggak sampai ke tujuan. Apa gunanya? Maka antum lihat ada orang-orang ketika menuju ke sebuah tempat, dia jalan di jalan yang berat, susah, butuh perjuangan. Kalau kasih tahu, kok lewat sini mas? Nggak ada jalan lain kecuali ini. Begitu pula nggak ada jalan lain menuju surga Allah Azza wa Jalla kecuali Al-Quranul Karim, kitabullah. Nabi mengingatkan dengan Quran. Ini kejadian tahun 10 Hijriah. Jadi Nabi pulang dari haji. Karena tahun ke-11 ya kira-kira Muharram, Safar, Rabiul Awal ya, 2 bulan setelah itu, kira-kira 2 bulan lebih lah, Nabi alaihissalatu wassalam meninggal dunia. Lalu Nabi mengingatkan para sahabat, wa ahla baiti, dan tolong jaga, aku mengingatkan kalian agar bertakwa kepada Allah tentang keluargaku. Jangan disakiti keluarga Nabi SAW. Mereka kerabat. Jaga. Waktu pembahasan tentang berbakti kepada orang tua, di antara bentuk kebaktian anak kepada orang tua yang sudah meninggal dunia adalah berbuat baik kepada orang-orang yang dicintai oleh abah dan ibunya. Sekarang nih, Nabi udah meninggal dunia, tapi Nabi punya keluarga, punya anak keturunan. Maka diingatkan. Tolong perhatikan kondisi mereka. Hormatin dan hargai mereka. Kemudian di sini Husain bertanya, "Waman ahlu baitihi ya Zaid?" Siapa kalau gitu ahlu baiti? Bukankah istri-istrinya termasuk dari ahlu baiti? Seakan-akan udah mulai muncul benih-benih Syiah ini muncul. Yang mereka mulai
ia mengkhususkan keluarga Nabi, yaitu Ali bin Abi Thalib, keluarganya Ja'far, keluarganya Aqil, keluarganya Abbas. Mereka sama istri-istri Nabi mulai nggak suka muncul. Maka tanya Husain, bukankah istri-istri Nabi dari keluarganya? Qala nisa'uhu min ahli baiti. Ya, istri-istrinya termasuk keluarga Nabi SAW. Yang kita perlu hormatin dan hargai mereka. Jadi kalau ada orang-orang Syiah yang mereka mengingatkan hadis ini ya, bahwasanya ini berkaitan dengan keluarga Nabi aja, istri-istrinya nggak masuk keluarganya Nabi SAW. Bahkan istri-istri Nabi di dunia itu istri-istri Nabi di akhirat nantinya. Sehingga kita tahu istri-istri Nabi setelah meninggalnya Rasulullah SAW haram menikah kembali. Mereka berpuluh-puluh tahun sampai tua nggak menikah, karena mereka jadi istri Nabi nanti di sana. Zaid mengatakan iya, termasuk keluarga Nabi. Walakin ahlu baitihi man hurimas sadaqah. Tapi ada ahlu bait yang berbeda, yang mereka diharamkan sedekah. Mereka nggak boleh terima sedekah. Zakat itu nggak boleh. Itu ausakhun nas. Zakat itu yang kotor, harta-harta yang kotor yang dikeluarkan dari manusia untuk membersihkan harta mereka, dikeluarkan. Maka keluarga Nabi nggak boleh. Hadiah Nabi terima, tapi sedekah enggak. Terus keluarga Nabi dapat khumsul khumus, 1/5 dari 1/5 hasil rampasan perang. 1/5 harta rampasan perang. Mereka dapat itu, iya. Bukan 1/5 dari penghasilan rakyat. Karena ada kelompok-kelompok, sekte-sekte yang mengambil dari orang untuk menyetor kepada mereka 1/5. 1/5 dari harta rampasan perang. 1/5-1/5-nya lagi. Taib, sebagaimana Allah sebutkan di surat Al-Anfal tentang itu. Kemudian siapa mereka? Mereka disebutkan keluarganya Ali, keluarganya Aqil, keluarganya Ja'far, keluarganya Abbas. Mereka semua adalah yang diharamkan menerima sedekah. Ahibati fillah. Taib. Apa kemudian kewajiban kita kepada keluarga Nabi alaihi salatu wassalam? Kita udah tahu nih siapa keluarga Nabi. Apakah keluarga Nabi masih ada, Pak Ustaz? Apa bukan sudah habis? Ahibati fillah. Mereka tetap ada sampai hari ini. Iya. Bahkan sampai dekat kiamat nantinya. Rasulullah SAW menjelaskan tentang Imam Mahdi. Siapa Imam Mahdi? Imam Mahdi itu dari cucu Nabi SAW. Namanya seperti nama Nabi. Nama bapaknya seperti nama bapak Nabi. Jadi Imam Mahdi itu namanya siapa? Muhammad bin Abdullah. Ini juga orang-orang kalau kasih nama. Nabi nyebutin tuh, nanti Imam Mahdi itu namanya Muhammad. Bukan Muhammad Zainuddin atau Muhammad Solihin. Enggak, Muhammad aja. Namanya nanti itu Muhammad. Bapaknya namanya Abdullah. Kemarin ada orang yang minta nama sama anak. Ustaz, anak mau kasih nama anak-anak. Anak sudah dapat 3 nama, 2 nama tengahnya belum dapat. Namanya siapa? Muhammad siapa gitu. Anak mau tengahnya. Anak ngomong, ya Allah, cukup Nabi Muhammad tuh namanya cuma Muhammad. Nanti Imam Mahdi namanya cuma Muhammad. Sudah namain Muhammad. Yang kedua nama bapaknya, yang ketiga nama kakeknya. Jadi keluarga Nabi tetap ada. Sampai kelak. Karena Imam Mahdi itu dari keturunannya Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Tapi Ustaz, apakah setiap orang mengaku sebagai keluarga Nabi SAW itu diterima? Ya enggak juga. Enggak juga. Kenapa? Kalau ada orang ngaku saya keluarga Nabi SAW. Oh ya. Antum orang mana tuh? Kok ngaku keluarga Nabi SAW? Mana buktinya? Tapi kalau ada buktinya, oh dia punya pohon nasab. Ya walaupun pohon nasab bisa dibikin, tapi ini urusan amanah.
Karena Nabi SAW mengatakan, man intasaba ila ghairi abihi faqad kafar. Yang menasabkan dirinya au midda ila ghairi abi kepada yang selain bapaknya, maka dia bisa kufur. Kufur nikmat. Anaknya fulan ngakunya bukan anaknya fulan. Maka keluarga Nabi, ya ada, buktikan. Tapi apa haknya kalau kita tahu dia keluarga Nabi SAW sekarang? Dia sudah kita hormatin, kita hargain. Tapi ingat, secara umum orang-orang yang beriman sama. Jadi yang menjadi patokan, ingat, nggak ada antara hamba sama Allah nasab. Nggak ada. Artinya, kalau pakai nasab, aku kan keluarga Nabi, insya Allah langsung masuk surga nanti. Orang-orang masuk pada ngantri ya, pada dihisab, aku kan masih keturunan Nabi, insya Allah langsung masuk. Nggak seperti itu. Nabi SAW mengatakan, faman batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabu. Barang siapa yang ketika melewatin sirat itu lambat gara-gara amalannya kurang, nggak mungkin dia bisa cepat karena nasabnya. Maka Nabi SAW pernah mengingatkan hal ini kepada putrinya sendiri. Beliau mengatakan kepada Aisyah, kepada Fatimah, ya Fatimah binta Muhammadin, salini min mali ma syi'ti, la ugni anki minallahi syai'a. Wahai Fatimah, engkau minta dari apa yang aku miliki, terserah engkau. Aku nggak akan bisa menolongmu. Kalau Allah ingin mengadabmu, aku nggak bisa nanti menolongmu. Maka berimanlah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi pernah mengatakan, "Law saraqat Fatimah bintu Muhammadin." Kalau Fatimah putrinya Muhammad itu mencuri, aku potong tangannya. Ini putrinya Nabi, bukan cucunya, belum. Putrinya sendiri. Kalau Fatimah binti Muhammad mencuri, aku potong tangannya. Bahwasanya dalam hal ini, dalam hal hukum, sama sebenarnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi alaihissalam mengingatkan hal itu. Ala fadla li Arabiyyin ala a'jami. Orang Arab itu nggak lebih mulia daripada orang Ajam. Jadi kalau bicara rasis dalam Islam itu nggak boleh. Orang Arab nggak lebih mulia dari orang non-Arab. Orang non-Arab jangan ngaku lebih mulia daripada orang Arab. Orang yang putih jangan merasa lebih baik daripada orang yang hitam. Orang yang hitam jangan merasa lebih mulia daripada orang yang putih. Ala kullukum min Adam wa Adam min turab. Kita ini semua adalah cucunya Nabi. Kalau mengaku mulia, kita semua cucunya Nabi SAW. Anak, tanya Ustaz Syafiq, cucunya Nabi? Iya, cucunya Nabi anak. Nabi siapa? Nabi Adam. Nabi siapa lagi? Nabi Nuh. Iya, anak cucunya Nabi. Kalau orang mau berbangga-banggaan sama nasabnya, antum dari keluarga siapa? Oh, keluarga fulan. Oh, anak ini keturunannya Nabi Nuh alaihissalam. Tapi bukan seperti itu agama ini. Nasab, perbedaan yang terjadi itu hanya untuk ta'aruf. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Wahai manusia yang merasa manusia, dengerin. Kami menciptakan kalian, kata Allah, dari laki-laki dan wanita. Ini semuanya. Yang putih, yang hitam, yang Arab, yang non-Arab, semuanya dari Adam dan Hawa. Dua. Lalu Allah jadikan qabilah-qabilah, suku-suku. Jangan berbangga dengan sukunya. Jangan karena kulitmu putih engkau merasa lebih baik. Engkau jangan karena merasa, ya aku nih keturunannya Raja Fulan. Raja Fulan lebih mulia dari engkau. Aku masuk surga lebih dulu. Engkau masih nunggu nanti. Aku masuk surga duluan. Nggak ada. Yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah. Kita bicara di sisi Allah. Kenapa? Kalau hanya penghormatan dan pemuliaan dari manusia, banyak manusia itu yang dusta memuliakan kita. Ada yang memuliakan dirimu karena jabatan. Ini kejadian. Ada seorang hakim agung, ya, hakim besar di kota Riyadh sana. Insya Allah. Itu orang subhanallah jamaah. Dimuliakan sama masyarakat. Hakim. Ketika sapinya mati, orang takziah. Bayangkan. Sapi mati. Sapinya hakim.
Orang-orang datang, ya Allah Pak, Masya Allah, mudah-mudahan kasih ganti yang lebih baik, ini itu takziah. Ya namanya jabatan, ada waktunya dia turun. Ketika turun dari jabatan, anaknya mati, orang nggak takziah. Orang yang dulu ke takziah, urusan sapinya dia, ini sekarang anaknya mati, nggak takziah lagi. Itu kemuliaan yang diberikan manusia. Kehormatan yang karena bintang yang ada di pundaknya. Yang karena kursi yang dia dudukin. Selesai engkau turun dari kursi, selesai. Tapi kita bicara keutamaan, kemuliaan yang hakiki. Siapa? Yang bertakwa kepada Allah SWT. Jadi bicara keluarga Nabi SAW. Mereka yang bersambung nasabnya dengan Nabi SAW. Kita jangan menzalimi mereka. Artinya kalau ada dua orang nih. Ada keluarga Nabi. Kemudian ada orang biasa. Kemudian sama-sama beriman. Oke, kita nipu fulan sama nipu fulan. Dosanya lebih besar kalau nipu keluarga Nabi SAW. Karena dia punya dua hak. Seperti itu, kita nggak boleh menzalimin. Menzalimin semua umat Islam nggak boleh. Tapi engkau menzalimin keluarga Nabi SAW. Padahal Nabi udah ngingetin. Aku ingatkan kalian ya, urusan keluargaku ini tolong dijaga. Lalu kita menzalimin mereka, maka akan jadi lebih berdosa kita. Jadi ini babnya Nabi SAW adalah bab menegaskan tentang hak mereka yang berkaitan dengan keluarga Nabi SAW. Tapi pada hakikatnya semua orang-orang yang beriman kita nggak boleh menzalimin mereka. Semua orang beriman kita harus memuliakan mereka. Tapi kan ada tingkatan-tingkatannya. Contohnya kita punya tetangga. Ada tetangga non-muslim. Ya punya satu hak, yaitu hak tetangga. Ada hak dia muslim, maka dia punya dua hak. Hak tetangga sama hak muslim. Oh, kita punya tetangga ternyata sepupu kita. Berarti dia punya tiga hak. Hak tetangga, hak Islam, dan hak silaturahim, hak kekerabatan. Jadi kalau kita punya tetangga, dia muslim, keluarga Nabi SAW, oh dia punya tiga hak juga. Hak tetangga, hak Islam, dan hak keluarga Nabi SAW. Alhamdulillah. Yahdikumullah yuslih balakum. Baik. Jadi, itu hak yang perlu kita jaga. Keluarga Nabi SAW, jangan sampai kita meremehkan mereka, mengganggu mereka. Baik, sekarang keluarga Nabi SAW, tadi kita udah sampaikan bahwasanya mereka nggak semuanya beriman. Mereka bukan keluarga Nabi. Tapi secara keimanan mereka bertingkat-tingkat. Nah, maka setiap muslim yang nasabnya bersambung sama Nabi SAW, hendaklah engkau bersyukur kepada Allah SWT. Engkau berterima kasih kepada Allah. Kita yang bukan keluarga Nabi diperintahkan untuk menjaga hak-hak keluarga Nabi SAW. Dan kewajiban keluarga Nabi SAW adalah berpegang teguh dengan sunnah kakek mereka. Kalian pelajarin, kakek kalian itu nyuruh apa sih? Kan orang bangga, ini loh ajarannya kakekku. Siapa kakekmu? Nabi Muhammad SAW. Beliau pernah ajarkan ini kepada Hasan, cucunya yang langsung. Beliau pernah ajarkan ini kepada sahabat fulan, itu kakekku. Sehingga ketika engkau mencontoh kakekmu, Nabi Muhammad SAW, mencontoh Ali bin Abi Thalib, mencontoh Hasan dan Husain, radhiyallahu ta'ala anhum, engkau melanjutkan estafet, tongkat itu diberikan. Mereka sahabat Nabi. Hasan, Husain, keluarga Nabi dan sahabat Nabi. Ali, sahabat Nabi dan dia keluarga Nabi. Radhiyallahu ta'ala anhum. Maka ingat bahwasanya kewajiban siapa saja yang dia merasa keluarga Nabi SAW, tanggung jawabmu semakin besar. Jadi kalau ada orang yang biasa berbuat dosa, sama keluarga Nabi SAW berbuat dosa, maka beda. Nilainya itu beda. Kenapa? Karena engkau dicontoh. Orang melihat kepada dirimu. Kalau yang kau kerjakan ternyata tidak sesuai dengan apa yang diajarkan kakekmu Nabi Muhammad SAW. Kemudian Allah mencontohmu.
Kemudian afwan, orang-orang awam mencontohmu. Kau akan ditanya sama Allah SWT. Apa sih yang kau cari? Apa warisan dari kakekmu kurang? Nabi SAW tidak mewariskan emas dan perak. Tidak kepada keluarganya. Enggak. Yang beliau wariskan adalah ilmu. Dan ilmu itu bukan hanya khusus keluarga Nabi SAW. Enggak. Sampai Ali bin Abi Thalib pernah ditanya, ya Ali, hal khassaka Rasulullah SAW bisyai? Apakah Nabi mengkhususkanmu dengan ilmu sesuatu yang orang lain enggak dapat, engkau aja dapat? Kata Ali, enggak ada. Cuma yang ada di sarung pedangnya. Ada kertas tulis sama Ali mungkin di sana. Dan ternyata semua yang ada di situ diajarkan sama Nabi kepada semuanya. Nggak ada pengkhususan. Ilmu khusus yang mengetahui cuma keluarga Nabi SAW. Nggak ada. Islam ini udah sempurna. Sekali lagi. Kita itu bukan hubungan sama Allah bukan dengan nasab. Sehingga kalau nasabnya bagus, engkau insya Allah diampuni dosanya sama Allah. Tidak. Jadi kewajiban mereka yang dari keturunan Nabi SAW yang mungkin dikenal di Indonesia sebagai Sayyid As-Sadah Al-Alawiyun atau dikenal dengan Habib Al-Habaib umpamanya. Ketika kau menjadi keturunan mereka, engkau langsung naik kemana? Kan kau punya nasab Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan bin sampai bin Ali bin Abi Thalib. Atau bin Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Sampai ke sana, engkau kaji tentang kakekmu Hasan dan Husain. Engkau kaji tentang Ali bin Abi Thalib. Dan engkau kaji yang paling utama adalah tentang kakekmu yang engkau bangga dengan bernasab kepadanya. Tentang Nabi Muhammad SAW. Dan perlu perjuangan. Dan engkau tahu, Islam itu dimulai dengan keasingan. Wa sayaudu ghariban kama bada. Dan akan kembali asing ketika engkau mempraktekkan apa yang dipraktekkan oleh kakekmu Nabi Muhammad SAW. Engkau akan terasa asing. Engkau mungkin dibenci sama orang. Mungkin engkau diusir sama orang. Mungkin engkau dilemparin batu karena kakekmu Nabi Muhammad SAW. Iya, beliau diusir. Beliau dilemparin batu. Beliau sampai berdarah-darah menyampaikan agama Allah ini. Tapi memang inilah kehidupan, tempat berjuang. Di sini bukan tempat santai. Itu buat para keluarga Nabi SAW yang mereka, yang dalam ayat tadi yang kita baca, Allah ingin menghilangkan dari kalian kotoran-kotoran dosa-dosa. Dengan cara tentunya mengamalkan perintah Allah, menjauhi larangannya, menghidupkan sunnah-sunnah Nabi SAW. Dan kita yang bukan keluarga Nabi, ingat mereka keluarga Nabi punya dua hak. Hak sebagai seorang yang beriman dan hak sebagai keluarga Nabi SAW. Dan istri-istri Nabi, mereka keluarga Nabi yang harus kita, ketika kita sholawat sama Nabi SAW, Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Di hadits lain, Nabi mengatakan, Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Dan kepada istri-istrinya dan kepada keturunan-keturunan Nabi SAW. Ada mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin kayaknya satu hadis aja yang berkaitan dengan bab ini ya. Ada satu hadis lagi, nah. Fadhal. Iya, hadis terakhir Ustaz. Siap. Bismillah, hadis nomor 347. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma an Abi Bakarin Siddiq radhiyallahu anhu mauqufan alaihi annahu qala urqubu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fi ahli baitihi rawahu Bukhari. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu secara mauquf alaih bahwa dia berkata, peliharalah kehormatan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan memuliakan ahlul baitnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Barakallahu fikum. Nih, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu yang dianggap kafir oleh sekte Syiah. Dia mengatakan ini. Urqubu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fi ahli baiti. Beliau sampaikan kepada para sahabat.
Jangan sampai kalian kemudian menzalimin mereka. Agungkan mereka, muliakan mereka. Ingat, kita bicara semua orang beriman kita muliakan. Tapi keluarga Nabi plus keimanan mereka, mereka udah beriman, taat sama Allah, baik ya orangnya. Maka punya dua hak tadi, hak kekerabatan kepada Nabi SAW. Ya Abu Bakar ngingetin para sahabat untuk perhatian sama keluarga Nabi SAW. Lalu gimana mereka yang mengagungkan keluarga Nabi mengkafirkan Abu Bakar Siddiq? Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mereka terhadap keluarga Nabi SAW tidak menempuh jalannya orang-orang Syiah dan tidak menempuh jalannya orang-orang Nawasib dari Khawarij umpamanya. Dari mereka yang membenci keluarga Nabi SAW. Mereka berada di tengah. Mereka memuliakan keluarga Nabi, tapi mereka tidak mengatakan keluarga Nabi maksum dari dosa, enggak. Mereka tetap manusia yang terjebak dalam dosa, manusia biasa. Ucapannya tidak seperti Al-Quranul Karim. Karena ada yang menjadikan ucapan keluarga Nabi itu maksum sebagai Al-Quranul Karim. Hadza wallahu a'lam bissawab jemaah. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Jazakallah khair Ustaz. Tafadhol Ukti Mawar. Tafadhol Ukti Mawar untuk pertanyaan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, semoga Ustaz dari pertanyaan Ustaz, bagaimana apabila ada kerabat dari kita yang kemudian masuk ke dalam sekte Syiah yang tadi Ustaz jelaskan. Hak-hak seperti apa saja dan kita harus orang tersebut atau keluarga tersebut. Ya. Jazakallah khair Ustaz. Barakallahu fikum. Ya jamaah, kalau bicara sekte Syiah ini, sekarang mereka itu sedang gerilya. Di negeri kita nggak nampak sekte Syiah. Dulu sempat mereka nampak ya, mereka unjuk gigi. Sekarang nggak. Mereka sekarang bergerak di bawah tanah untuk mengumpulkan pengikut ya. Dan kita tahu apa yang dilakukan Syiah di Iran. Pada akhirnya mereka menggulingkan pemerintahan yang ada. Yang dilakukan Syiah umpamanya di Irak pun seperti itu. Artinya mereka berbahaya. Masuk bahaya latin untuk NKRI sebenarnya. Tapi mereka gerilya dan banyak orang-orang yang yang menganggapnya biasa. Memang orang itu butuh ilmu ya. Bicara PKI, juga ada orang-orang yang menganggapnya biasa. Komunis itu biasa. Kenapa? Karena nggak punya ilmu. Begitu pula Syiah ini. Ada orang yang mengatakan, oh itu sejarah aja yang dirubah-rubah tentang Syiah. Sebenarnya nggak seperti itu Syiah. Itu pembelaan mereka. Tapi tugas kita, karena banyak orang-orang awam. Terus terang, anak pernah di Jember ini, ketemu orang, dia tanya, Pak, saya Syiah, kata dia. Bangga dia mengatakan itu. Heran anak ya. Karena mereka punya takiyah sembunyi-sembunyi itu dulu. Sekarang mereka sedang gerilya. Mereka punya strategi baru untuk menyebarkan pemahaman mereka. Apa tugas kita kalau ada kerabat kita, keluarga kita yang mungkin ya ikut aliran Syiah, ikut sekte Syiah. Ya tugas kita mengajak dia kembali kepada pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mungkin caranya kita tanya, apa sih Syiah itu sama dia? Syiah itu apa? Kenapa engkau harus jadi Syiah? Gitu. Tanyakan lagi, apa hukumnya kalau aku nggak jadi Syiah? Kenapa? Kalau engkau tetap seperti dulu, kenapa sih? Maka kita pun dekatan kepada mereka untuk memberikan tadi, kita perlu memberikan nasihat, tapi hati-hati. Hindarin perdebatan-perdebatan, karena kadang-kala kita nggak punya ilmu, dia nggak punya ilmu, yang ada debat kusir, malah nggak ada manfaatnya. Kalau kita nggak punya ilmu untuk berdebat, kita sekedar sampaikan, kasih nasihat. Tadi seperti pertanyaan-pertanyaan, dan alhamdulillah ada banyak buku-buku kecil yang berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang lontarkan kepada orang-orang Syiah. Tentang para sahabat ya. Pada mereka gimana pendapat mereka tentang Aisyah,
tentang Abu Bakar. Oh, mereka orang-orang soleh, orang-orang yang sahabat Nabi. Ya sudah, nggak perlu jadi Syiah. Kalau memang seperti itu. Maka tugas kita ngasih nasihat, tapi ketika nanti umpamanya dia tetap, bahkan dia malah mempengaruhi orang banyak, tugas kita menghindar dari dia. Mengatakan selamat tinggal. Ada jalan yang memisahkan antara kita sama dirimu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Tafadhol Lubuk Linggau, kalau ada pertanyaan. Lubuk Linggau tidak ada, Ustaz. Barakallahu fiik. Lubuk Linggau gimana kuruna Lubuk Linggau? Gimana kuruna di Lubuk Linggau? Ya masih ada, Ustaz. Masih di rumah sakit Masih. RS Bunda ada yang dirawat? Iya, kita juga masih ada. Allah yashfi. Taib, moga. Pasiennya nggak ada, Ustaz. Gimana? Pasiennya nggak ada? Karena kita bukan. Oh, bukan rumah sakit rujukan kan? Iya, bukan rumah sakit rujukan, Ustaz. Siap-siap, barakallahu fikum. Ya Ustadz, ini ada pertanyaan dari pemirsa di Safda TV. Ya. Ustadz izin bertanya, istri Ana Syarifah dan Ana Ahwal bukan keturunan Nabi. Bagaimana cara Ana memuliakan istri Ana? Apakah Ana harus menuruti perintahnya atau hanya sekedar jangan menyakitinya? Masya Allah, barakallahu fikum. Ya, pertanyaan menarik sekali ini. Biasanya sulit ya. Ahwal ini tahu ahwal itu artinya orang yang non-Arab yang di Indonesia disebut akhwal karena keluarga, disebut sama orang Arab akhwal karena keluarga ibu. Keluarga ibu itu namanya akhwal. Tapi ketika dia dapat syarifah, alhamdulillah, engkau muliakan dia, jangan dilolimin dia. Artinya engkau tahu dia keturunan Nabi SAW dan nasabnya benar. Engkau muliakan dia. Bukan berarti engkau menurutin semua perintahnya. Perempuan itu tetap bengkok. Bukan berarti kalau keturunan Nabi SAW dia lurus gitu, enggak. Tetap al-mar'ah khuliqat min dhila. Engkau perlu kesabaran ekstra. Merawat dia, mendidik dia, mengajak dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sekali lagi mereka tetap manusia biasa. Cuma jangan sakitin dia. Artinya kalau engkau membolimin dia dalam kondisi engkau tahu dia keluarga Nabi SAW. Engkau ada dua hak yang engkau telah langgar. Hak dia sebagai seorang muslimah, istrimu lagi, dan hak dia sebagai keturunan Nabi SAW. Maka bukan berarti engkau memenuhi segala keinginan dia. Selama keinginan-keinginan dia yang wajar dan engkau memiliki kemampuan, sekali lagi, engkau tetap pemimpin di dalam rumah. Engkau komandan di rumah, walaupun dia syarifah. Karena sekali lagi yang paling mulia di antara kalian dan bertakwa kepada Allah SWT. Jadi ajak istrimu. Kadangkala kesian juga dia. Seorang syarifah, seorang keturunan Nabi SAW, mungkin memang ada kelompok-kelompok yang ekstrim ya. Yang mereka mengharamkan. Bahkan mengatakan kalau ada syarifah menikah dengan non-syarifah, non-syarif, itu nggak sah pernikahannya. Ada yang sampai seperti itu. Maka engkau harus ya menghargai dia karena dia mau sama dirimu dalam kondisi kadang-kala dia dibuang sama keluarganya, nggak disapa sama keluarganya, diputuskan hubungan sama keluarganya. Maka tugasmu adalah menjaga dan menghargai dia dan bimbing dia menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu a'lam bissawab. Tafadhol Ukti Evi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu khair wa barakallahu fiik Ustaz atas kesempatannya. Izin ada titipan pertanyaan. Jika di luar tema Afwan, jika suami mandul dan istri diperbolehkan menikah kembali, suami mengizinkan, tapi istri tidak mau karena menurut istri ladang pahala ke surga ada di suaminya. Mohon arahannya bagaimana, Ustaz? Barakallahu fiik. Subhanallah jemaah. Ya. Ini istri yang cerdas, yang berakal. Dan ini buat semua wanita. Ladang pahala itu banyak. Banyak sekali. Artinya kalau bicara anak keturunan, itu ladang pahala. Artinya dengan harapan kita meninggal, kita didoakan sama mereka, sama anak keturunan mereka, itu ladang pahala. Tapi jalan menuju surga Allah Azza wa Jal adalah agama Islam ini.
Dan banyak ajaran-ajaran Islam ini yang bisa dipilih walaupun pintu itu nggak dapat. Nanti ketika seorang istri bersabar, dia berbakti kepada suaminya yang mandul, dia tetap ingin bersama dia menuju surga Allah SWT. Dan dia berpikir ada banyak hikmah Allah. Mungkin memang aku nggak punya keturunan karena aku mungkin nggak bisa didik anak-anakku. Ya udahlah, aku jalanin sambil terus berdoa mohon sama Allah SWT. Bukan berarti orang yang mandul nggak bisa punya anak. Kenapa? Istrinya Nabi Zakaria mandul, istrinya Nabi Ibrahim mandul. Apa kata Allah? Wa aslahna lahu zaujah. Kami perbaiki itu istrinya. Allah bisa memperbaiki suamimu. Dikatakan nggak bisa punya anak, ada harapan tetap. Selama hayat masih dikandung padan, doa terus. Rabbi habli minas shalihin, minta terus sama Allah SWT. Kalaupun nggak dikasih di dunia, doa itu akan menjadi tumpukan pahala. Karena menunjukkan engkau butuh sama Allah. Engkau perlu sama Allah. Engkau terus meminta, menghinakan diri. Allah memang hamba ini hamba yang hina. Kalau tanpa bantuanmu nggak akan bisa menjalani itu. Hadza wallahu a'lam bishawab, dan semoga kau bisa bersabar. Nah, mungkin pertanyaan terakhir. Yes. Ini ada pertanyaan, boleh Ustadz, 2 pertanyaan dari minggu lalu, sebenarnya masih berkaitan dengan bab sebelumnya. Ayah Ana sudah meninggal dan ada sahabat baiknya beragama non-Islam. Apakah boleh berbakti pada sahabat rahimahullah ayah yang agamanya non-Islam? Bentuk baktinya seperti apa? Apakah nanti bentuk bakti ini terhitung juga sebagai amalan Ana nantinya? Boleh langsung yang kedua, langsung yang kedua. Satu dulu? Satu dulu dah. Baik. Berkaitan dengan kalau teman ayah kita non-muslim, padahal kita tahu seharusnya kita itu tidak bersahabat dengan non-muslim. Kalau kita bisa membawa dia ke Islam, ahlan wa sahlan. Sekarang gimana kita? Dia non-muslim. Boleh kita berbuat baik kepada dia? Boleh. Bagaimana modelnya? Ya kita berbagi sama dia. Karena boleh orang kafir kita kasih sedekah, zakat nggak boleh. Kalau dia miskin kita kasih sedekah. Kalau mungkin kita kasih hadiah sama dia. Supaya menunjukkan kenapa diperintahkan seperti ini. Untuk menunjukkan keindahan Islam. Ya, agama kita agama yang indah. Selama orang kafir itu bukan orang yang memerangi. Allah tidak melarang kita. Bahkan Allah memerintahkan kita untuk berlaku adil sama mereka. Sehingga silakan berbagi sama dia. Ya mungkin kalau anaknya sakit ya kita bantu, anaknya sukses kita ucapkan selamat ya. Yang berhubungan sosial yang diperbolehkan kita lakukan kepada orang non-muslim, kita boleh lakukan kepada sahabat bapak kita, dan tolong pesannya disampaikan. Pesan bahwasanya agama kita agama yang indah dan kita ingin mereka masuk ke agama Allah ini. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah, yang terakhir. Yang terakhir, bagaimana menasihati anggota keluarga yang sudah menyimpang jauh dari agama dan perintah Allah? Karena sudah dinasihati dari cara yang paling lembut sampai dengan metode boikot atau blokir komunikasi. Tapi masih belum juga jera dan semakin menjadi-jadi. Setiap kali dinasihati selalu membenturkan Ana dengan ibu Ana, sehingga ibu Ana marah pada Ana. Jazakumullah khair. Barakallahu fikum. Nah, jamaah. Kita ini nggak akan bisa maksa siapapun masuk ke agama Allah dapat hidayah. Wa ma anta alaihim bijabbar. Nabi aja nggak bisa. Pamannya sendiri yang belain Nabi kasih nasihat tetap nggak mau. Bagaimana tugas kita? Yang pertama, kadangkala kita ini udah nyoba segala cara. Tapi doa jangan pernah berhenti. Boikot udah nggak berguna, boikot tambah jadi. Ya udah, kalau dia keluarga dekat kita, dia mahram kita, ajak makan bareng. Yuk kita makan yuk di mana gitu ya. Kita ingin tunjukkan kepada dia kalau kita tuh care sama dia. Mudah-mudahan kepedulian ini membuat sang adik itu jadi sadar sama kakaknya. Kakakku ini cinta sama aku. Ketika kita beli sesuatu ya, kita tuh adik kita belum benar. Dan kita udah boikot nggak guna-gunanya, kasih nasihat nggak ada gunanya. Sekarang tadi mungkin kasih hadiah, fadol deh. Aku tadi belanjanya aku jadi ingat kamu ya Allah, ini kesukaan kamu ya. Barakallahu fiik. Kasih udah tinggal. Tumbuhkan sekarang ke kepedulian itu. Kemudian duduk di rumah umpamanya ngaji bareng, dek ngaji yuk. Bentar lah ngaji qul huwallahu ahad nih yuk. Ini ngaji qul huwallahu sepertiga Quran nih. Bacain artinya. Jadi bikin kedekatan itu sama dia. Sehingga mudah-mudahan dia jadi tertarik untuk jadi lebih baik. Tapi sekali lagi, tugas kita hanya menyampaikan dengan segala cara yang indah yang diperbolehkan.
Setelah itu berdoa, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.